warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang Latsar. Perkenalkan, saya Melda Rahmatul Karimah dari kelompok 2 angkatan 33 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita awali dengan definisi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 6 titik penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang perlu kita ketahui dan pahami untuk menjadi dasar kita memahami tentang wawasan kebangsaan. Pertama, terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Ini menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka, yang kemudian pada tanggal ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Titik penting yang kedua adalah berdirinya Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, dan ini kemudian menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga yaitu Kongres Pemuda I, yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak, dan kaum pemuda lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda II karena terdapat kontroversi mengenai bahasa persatuan yang belum mencapai kata sepakat pada Kongres Pemuda I. Sehingga pada Kongres Pemuda II ini disepakati bahwa bahasa persatuan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II ini juga dikumandangkan pertama kali lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Kemudian didirikannya BPUPKI pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan Jepang di Jawa, yang mengumumkan terbentuknya BPUPKI. Kemudian titik penting yang keenam adalah PPKI yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Berikut ini ada 4 konsensus dasar Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pertama yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai landasan bersama bagi fondasi dan cita-cita berdirinya negara Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, namun dalam kesamaan rasa dan pengalaman sebagai bangsa terjajah menemukan titik temunya dalam Pancasila, yang kemudian dijadikan landasan kokoh tegaknya negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. UUD ini memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya merupakan sebuah pernyataan untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan
Kerajaan Majapahit masa itu yang dirumuskan oleh Empu Tantular karena kemudian memberikan nilai inspiratif dan menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia, maka dijadikanlah sebagai semboyan bangsa Indonesia yang memiliki makna meski berbeda-beda tetapi hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada bangsa lain bahwa telah ada negara baru berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lambang negara. Pertama, kita akan membahas mengenai Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan bendera Sang Merah Putih. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Sedangkan lambang negara berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita dicengkram oleh Garuda. Lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kita sudah mengetahui mengenai wawasan kebangsaan. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang nilai-nilai bela negara. Jika wawasan kebangsaan tadi adalah tentang cara pandang, sedangkan bela negara ini merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan ataupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Salah satu keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat dibuktikan dengan menjaga wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa, memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, ada sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya untuk menilai seseorang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara adalah jika dia berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita paham dengan nilai-nilai tersebut dan mengamalkannya. Kemudian menjadikan Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa dan yakin dan percaya bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditandai dengan gemarnya membantu sesama warga negara yang kesulitan, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Juga dapat, misalnya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian adalah yang terakhir, kemampuan awal bela negara.
seseorang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, atau dengan senantiasa menjaga kesehatan, maka sudah menjadi salah satu indikator bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara itu bagaimana? Sebagaimana fungsi ASN yang memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, maka ada beberapa implementasi yang dapat dilakukan sebagai bentuk aksi bela negara oleh ASN. Misalnya dengan melakukan tugas secara profesional, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan akurat, juga santun, kemudian menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh ideologi Pancasila, serta dapat membuat keputusan berdasarkan keahlian. Dan ada beberapa implementasi lain yang dapat diterapkan. Ini hanya beberapa contoh dalam mengimplementasikan bela negara sebagai ASN. Terima kasih.